Gen Culture, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di podcast Kulturasi. Di mana ada culture, di situ ada narasi yang menguatkannya. Nah, Gen Culture, seperti yang kita ketahui bersama, setiap tanggal 21 April kita selalu memperingati Hari Kartini. Tapi tentu saja perayaan Hari Kartini itu bukan hanya sekedar seremonial memakai baju adat, melainkan sebagai momentum kita bersama untuk bisa merefleksikan, kemudian menginternalisasikan nilai-nilai dan hal-hal yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Nah, di episode kali ini, Gen Culture, kita akan berbicara tentang bagaimana nilai-nilai seorang Kartini diterjemahkan oleh seorang perempuan bangsawan Yogyakarta. Dan Yogyakarta di sini tidak hanya sebagai kota budaya, tetapi juga merupakan saksi dari pergerakan perempuan pertama yang ada di Indonesia, yakni Kongres Perempuan pertama dilaksanakan di Yogyakarta pada tahun 1928. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita yang luar biasa. Beliau merupakan seorang putri dari Keraton Yogyakarta, putri bungsu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, yang tidak hanya aktif menjaga marwah tradisi budaya keraton, tetapi juga aktif di luar sebagai motor penggerak pariwisata di Yogyakarta, dan juga sekaligus aktif memberdayakan UMKM yang melibatkan banyak perempuan di Yogyakarta. Telah hadir bersama kita, apa kabar Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, Gusti Bendoro? Siap. Gimana Gusti? Biasanya suka sarapan soto yang ternyata adalah makanan favoritnya Gusti Bendoro. Betul. Ini. Kayak makanan semua orang itu. Memang kalau nggak ada yang kuah-kuah di pagi itu kayak kurang komplit memang. Seger ya soalnya ya. Dan ini kan sebetulnya menarik juga nih. Saya sempat sedikit menyimak beberapa wawancara Gusti Bendoro ya, bahwa biasanya mungkin Gen Culture juga penasaran gitu, kalau seorang putri keraton itu apakah sehari-harinya di rumah itu harus selalu memakai kebaya gitu? Ternyata enggak ya, ternyata memakai daster bahkan ya Gusti ya. Luar biasa sekali. Kadang ada yang bilang putri keraton itu mungkin sehari-hari di rumah luluran gitu ya. Saya boro-boro setahun 2 kali itu udah luar biasa sih. Kayak jarang sekali ya Gusti sebetulnya ya. Baik, ini Gusti mungkin saat ini di luar kesibukan, tadi sempat Gusti menyampaikan ya di awal sebelum kita memulai podcast ini sedang meninjau restorasi kereta keraton ya Gusti. Nah ini di luar kesibukan keraton sendiri sedang ada kesibukan atau aktivitas apa lagi nih Gusti? Jadi kesibukan saya itu dibagi jadi 3 Mak. Jadi kesibukan saya sebagai di keratonnya sendiri sebagai tugas utama saya itu memang menjadi pengageng di Nitya Budoyo. Di bawah itu ada 4 kaudanan. Lalu ada salah satu aktivitas saya lagi yang menjadi demand untuk dari masyarakat, yaitu memang saya di organisasi. Organisasinya cukup banyak, yang mayoritas memang pariwisata dan UMKM yang menyentuh ke sana. Karena sesuai dengan pendidikan saya. Nah yang ketiga, karena kami mungkin salah satu stigma yang dibilang putri keraton nggak perlu kerja udah bisa hidup gitu ya. Tapi di keraton kami tidak punya gaji gitu ya. Jadi tentu saya harus ada bisnis. Jadi 3 hal ini yang akhirnya dikombinasi menjadi kesibukan saya. Jadi kalau ditanya kesibukannya apa, saya bingung. Soalnya sibuk banget dengan macam-macam gitu. Banyak sekali, selalu ada agenda setiap harinya ya Gusti. Selalu ya. ada agenda tiap harinya. Nah termasuk salah satunya yang tadi pagi itu adalah konservasi kereta. Oke, baik. Nah tadi berbicara tentang stigma di dalam keraton ini Gusti. Ada satu kutipan yang menarik dari Raden Ajeng Kartini ya. Tidak ada batasan bagi perempuan kecuali batasan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Nah waktu itu kan ya di era Raden Ajeng Kartini itu banyak sekali batasan untuk perempuan. Nah sekarang di era modern ini menjadi seorang perempuan bangsawan itu apakah juga masih banyak sekali batasan, atau justru dengan posisi tersebut bisa membuka banyak pintu baru untuk pemberdayaan perempuan?
Sebenarnya itu yang kita sedang coba gitu ya, karena kita mencoba untuk membukakan pintu untuk perempuan-perempuan lain yang sebelum-sebelumnya pintu itu sudah dibukakan untuk kami berlima, gitu ya. Nah, kalau dibilang bahwa dari masa RA Kartini maka pintu itu baru dibuka, saya rasa stigma itu salah, Mbak. Karena begini, beberapa waktu yang lalu Keraton pun juga membuat pameran yang berjudul Parama Iswari. Yeah. Di mana dari Parama Iswari, RA Kartini ini kan di tahun 19-an ya. Yeah. Sedangkan kita membahas bahwa putri keraton zaman dulu itu bukan hanya urusan 3 dapur, sumur dan kasur. Ya. Malah beyond that gitu, bahwa istri permaisuri dari Hamengkubuwono pertama itu bahkan beliau itu pejuang gitu. Ya. Beliau juga belajar menggunakan senjata. Beliau akhirnya melahirkan di tengah hutan demi melindungi anaknya, gitu ya. Istri Hamengkubuwono kedua yang bernegosiasi dengan Belanda dan dengan Inggris pada waktu itu untuk kembali pulang ke Yogyakarta. Ibu dari HB3 dan HB4, ibu dari HB4 dan HB5 ini yang akhirnya menjadi wali dari raja pada waktu itu. Istri HB7 yang menjadi Kementerian Keuangan pada waktu itu. Kita bayangin Jogja ini bukan provinsi ya, tapi adalah sebuah negara yang besar gitu ya. Yeah. Dan di mana butuh tata kelola yang kompleks ya. Keuangan yang masuk dan keuangan yang keluar itu dicatat oleh istri. Begitu. Jadi sebenarnya it's beyond that. Ya. Tapi memang terlihat degradasi itu semakin ada. Jadi pada waktu era HB pertama, kedua, ketiga, itu bahkan yang mau menjadi calon istri atau menjadi calon permaisuri itu harus belajar. Selain dari tata krama, juga mereka belajar persenjataan, belajar bernegosiasi. Senjata dan juga negosiasi. Betul, jadi mereka harus menjadi negosiator. Dan itu living proofnya sekarang permaisuri dari Hamengkubuwono ke-10 udah jadi politisi, negosiator, sosial, dan lain sebagainya sudah ada di satu. Nah, tetapi memang degradasi itu terjadi dalam lingkup kita sendiri, sosial kita sendiri yang akhirnya mengecilkan perempuan itu. Nah, sekarang kalau kita membahas tentang keraton mau seperti apa ke depannya, dari keraton sudah membreakthrough gitu ya, dengan adanya kami berlima di posisi-posisi yang dulu hanya boleh ditempatkan oleh laki-laki gitu ya. Nah, sekarang kami sudah membukakan pintu untuk generasi-generasi berikutnya, perempuan-perempuan berikutnya, dan mulai masuk banyak abdi dalam perempuan di struktural yang penting. Dulunya tidak ada, Mbak. Yang dulunya tidak ada. Ini itu dulu sudah, itu kita bahas 10 tahun yang lalu ya, Mbak. Oh, baik, gitu. baik. 15 tahun yang lalu, saya di 2011 menjadi wakil pengageng di Nityo Budoyo. 4 tahun sebelum itu tidak ada pengageng satupun yang perempuan. Begitu. Sekarang semua posisinya sudah perempuan, sehingga mulai banyak sekretaris, kehartakan itu uang keuangan dan lain sebagainya, semua perempuan di dalam keraton. Nah, kalau ini kemudian kaitannya Gusti dengan pengambilan keputusan adat, itu bagaimana keterlibatan perempuan di dalam keraton? Karena kalau di keraton itu adalah institusi yang berbasis dengan pangkatan ya. Jadi seorang raja itu ultimate decision gitu ya. Dimana putri dalem itu adalah level 2-nya. Dan level 2-nya ini, jadi kami ini kan adalah putro dalemnya gitu ya. Putro dalem level 2, baru nanti sisanya adalah menurun ke bawah. Nah, sehingga kalau dibilang kebijakannya gimana, banyak sekarang kebijakan yang diambil oleh kami berlima. Karena kebanyakan kebijakan itu tidak bisa diputuskan oleh yang bawah kecuali berkonsultasi dengan kami. Ini sistem di institusi Kesultanan memang masih seperti ini gitu. Berlima berarti melalui musyawarah bersama begitu ya? Lebih ke iya, tapi musyawarahnya itu di ruang makan biasanya, Mbak. Obrolan meja makan ya? Obrolan meja makan. Karena kan kita berempat tinggal bersama, kecuali Mbak Mangku ya.
Sehingga kadang paling gampang daripada nentuin rapatnya mau di mana, di luar dan lain sebagainya, daripada susah yaudah makan malam Sambil aja makan di rumah bersama sambil membahas hal tersebut ya Gusti. Oke, baik. Nah, kalau dari Gusti Bendoro sendiri tadi kan Gusti sangat aktif ya untuk menggerakkan bidang pariwisata ya, kemudian juga UMKM kayak gitu. Ini sudah sejauh mana yang Gusti lakukan untuk menciptakan ruang perempuan di bidang-bidang tersebut? So far gerakan saya belum bisa terlalu membanggakan itu ya, karena memang kalau dilihat dari pariwisata, industri pariwisata gitu ya, pada banyak yang bilang perempuan tuh banyak mengambil ranah di posisi pariwisata kita, UMKM dan lain sebagainya. Tapi at certain level, begitu itu sudah masuk ke level manajerial, tuh rontok banyak. Gitu ya. Walaupun tidak dipungkiri di Jogja kita lihat banyak hotel yang ada itu GM perempuannya luar biasa, hebat-hebat gitu ya. Hanya saja persentasenya memang masih sedikit, betul, masih memang masih sedikit karena biasanya mereka rontok begitu di managerial level gitu. Oke. Nah, kenapa kalau menurut Gusti? Ada beberapa banyak kendala yang we created ourselves gitu ya, dengan stigma dan kebiasaan yang dibuat. Jadi misalnya, oke, mungkin kita lulus kuliah atau lulus sekolah untuk masuk ke industri pariwisata umur 22 sampai 24 let's say ya. Lalu nanti mereka manajerial, kalau dari staff menuju ke manajer level mungkin 5 tahun karirnya, itu udah umur 30. Gitu ya. Sedangkan kebanyakan perempuan begitu udah reach umur 30 mereka ditanyain kapan kawin. Iya, kalau sudah menikah kapan punya anak, kapan ya selalu. Jadi tidak ada begitu ujungnya. sudah masuk umur segitu yang dimana sebenarnya dia punya kesempatan manajer level, dia baru punya anak, dia harus cuti. Dan ini yang terkadang menjadi tidak dipungkiri bahwa environment bisnis dan cara kita bekerja, tuntutan kita bekerja itu ekualitasnya memang belum terlalu baik ya. Oke. Ya kurang lebih begitu. Tapi ini nggak cuma di pariwisata, I think this overall gitu ya. Iya, di banyak aspek yang lain juga ya, Gus. Walaupun saya cukup bangga dengan situasi Indonesia. Yang kalau kita biasanya kan orang Indonesia bilang luar negeri aja bisa kayak gitu, kenapa Indonesia nggak bisa? Kalau kita bandingkan dengan negara seperti Jepang, emansipasi wanitanya Indonesia lebih bagus daripada Jepang. Ya. Cuman mungkin itu kalau ada istilah dalam bahasa Jawa tuh kadang-kadang disebutnya kurang adoh ledolan gitu atau kurang jauh mainnya sehingga mungkin melihatnya dalam perspektif yang sempit ya. Betul, muncul statement seperti itu Gusti. Nah, ini kan sebetulnya juga menjadi salah satu isu permasalahan ya. Nah, kalau menurut Gusti Bendoro, kira-kira isu atau permasalahan apa lagi sebetulnya yang perlu terutama menjadi prioritas untuk diperjuangkan di era modern ini, Gusti? Yang sekarang kita masih perlu perjuangkan itu adalah undang-undang kekerasan anak dan perempuan. Ini yang memang perlu kita dorong ya, karena masih banyak di luar sana perempuan yang belum terproteksi, begitu. Tidak hanya itu, tapi juga misalnya mental health issues yang sekarang juga lagi banyak gitu ya. Tadi pagi saya baru lihat ada IG gitu ya, muncul di IG saya gitu ya, tentang perempuan yang menjadi korban kekerasan. Komentarnya di situ bilang udah lapor polisi aja gitu ya. Tetapi sebenarnya tidak segampang itu. Untuk perempuan melaporkan ke polisi, terus habis hari itu juga suaminya ditangkap, itu enggak juga. Tidak seinstan itu ya. Tidak seinstan itu. Yang terjadi banyaknya, seringkalinya itu adalah si perempuan yang menjadi korban kekerasan ini lapor ke polisi, polisi mengusut perkara itu beberapa hari kemudian, istrinya harus pulang ke rumah lagi dan menghadapi si suaminya masih ada di dalam rumah. Sedangkan statusnya suaminya sudah ditanyai oleh polisi. Alhasil banyak perempuan yang akhirnya
menjadi korban lagi setelah lapor polisi. Nah, ini kenapa kakak saya dan ibu saya itu menciptakan safe house. Safe house, begitu kok ada korban kekerasan, dia tidak boleh pulang sampai suaminya selesai diproses. Gitu. Nah, safe house ini itu yang belum banyak sebenarnya di Indonesia. Karena sebenarnya safe house ini sangat penting untuk menjaga si ibu ini bisa jujur dengan polisi memperkarakan suaminya yang melakukan kekerasan terhadap dirinya maupun anaknya gitu ya. Tetapi aman melaporkan dan aman buat dia dan anaknya gitu. Terutama anaknya ya, biasanya kan ibu kalau sudah berkaitan dengan anak itu pasti kan nomor satu semuanya anaknya. Betul. Gitu, Yang sering terjadi adalah mengancam anaknya akan ikut suami karena si istri adalah ibu rumah tangga. Ya. Nah, ini kan jadinya kayak snowball ya yang memang harus kita urai. Gitu. Itu yang Gusti berharap bisa menjadi prioritas untuk bersama-sama dipecahkan. Betul. Ya. Oke, dan kalau mungkin kemudian kita berbicara tadi masih terkait dengan perempuan ya Gusti. Bagaimana sih sebetulnya pandangan Gusti Bendoro terhadap peran perempuan Indonesia yang sekarang itu sebetulnya sudah mulai cukup vokal, mulai ada timbul keberanian tadi. Pun tadi misalnya melapor pun saya pikir ini dulu tuh pasti akan lebih sulit lagi. Mungkin sekarang karena juga ada pengaruh dari media sosial, kemudian melihat oh ada yang berani melapor, dia juga melihat itu sehingga dia mulai bisa berani melapor juga. Tapi kalau dalam peran pekerjaan ya yang juga berani vokal namun tetap menghadapi tantangan standar ganda di masyarakat. Iya, sempat beberapa waktu yang lalu ada yang di salah satu podcast ada yang nanya, Gusti gimana rasanya jadi putri keraton? Saya bilang, kalau semua perempuan di luar sana mendapatkan double standard, kami mendapatkan triple standard, gitu. Tapi saya sangat ingat betul pesannya dari Sinuwun dari Ngoso Dalem gitu ya, bahwa menjadi perempuan itu yes, you have your double standard gitu kan. Sehingga apapun dan bagaimanapun kalian melangkah, kalian bukan hanya harus memikirkan 2 kali tentang langkah itu, tapi harus 3 dan 4 kali tentang langkah itu. Orang mungkin akan melihatnya kenapa sih lambat sekali dalam mengambil keputusan gitu ya. Kadang salah satu stigma-nya adalah laki-laki mengambil keputusan dalam hidup tuh cepat. Perempuan itu perlu pertimbangan karena the double standard. Lama kita gitu. memang dari kecil dibiasakan untuk berpikir lebih dari 1 layer gitu. Gitu. Nah, sehingga that double standard ada, kita untuk merubah itu it takes 3 generation, 4 generation mungkin ya. Sehingga karena kita hidup dengan itu we take the benefit aja. Kita jangan melihat itu sebagai halangan, tapi itu menjadi challenge buat diri kita. We can make it work. Ya. Contohnya, ya saya dengan status putri Ngoso Dalem gitu ya, mungkin bisa diberikan beberapa privilege untuk duduk di satu meja bersama dengan para laki-laki. Tapi bukan berarti aku terus, aku perempuan sendiri, aku malu gitu ya. Jadi aku menarik diri saya. Oh no, gitu ya. Jangan seperti itu. You are in a big table with all the men. Kamu harus lebih dari laki-laki itu yang di situ. Nah, itu challenge-nya. Jadi jangan sampai the double standard membuat kita memundurkan diri kita sendiri, merasa tapi inferior gitu. betul, ya. Tapi double standard itu yang harus kita breakthrough. Gitu. Bagaimanapun mengubah semua yang dianggap hambatan itu sebagai sebuah tantangan. Artinya tidak hanya soal double standard, tapi juga banyak aspek ya Gusti. Betul. Yang ini juga penting ya, terutama untuk memotivasi diri untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Betul. Seperti itu. Dan kadang jangan berprasangka kalau kita bahas tentang emansipasi wanita itu laki-laki musuh kita, enggak ya? Iya, itu salah. Bukan ya? Bukan. Karena men are our mitra. Karena yang membukakan kesempatan buat perempuan adalah laki-laki yang mau membukakan pintu untuk perempuan. Contohnya salah satunya adalah Sinuwun Ngoso Dalem.
Kalau Ngesodala mengatakan enggak, perempuan nggak boleh menjadi pengageng di keraton, maka kami tidak akan memiliki posisi seperti sekarang. Beliau sudah membukakan pintu buat kami, Ya. maka kami bertugas untuk membukakan pintu untuk perempuan-perempuan yang lain. Itu kalau mungkin gen culture anak-anak muda sekarang bilangnya kita itu harusnya berkolaborasi bukan berkompetisi Iya, kan begitu ya? mitra. Tenang, mitra kita. Nah, ini masih kaitannya dengan Hari Kartini dan ini mungkin wah ini di belakang Iya. kita kebetulan ada 3 patung pelopor gerakan perempuan Betul. juga ya ini Gusti ya. Dari Hari Kartini, apa sih sebetulnya makna Hari Kartini bagi seorang Gusti Bendoro dan mungkin bagaimana pandangan Gusti sendiri terhadap sosok Raden Ajeng Kartini? Sebenarnya beliau memang kemarin sempat ada pembahasan ya. Kenapa seakan-akan Indonesia itu perempuannya baru teredukasi setelah era Kartini? Anggapannya seakan-akan seperti itu. Betul ya, kayaknya kayak dulu tuh Sebelum-sebelumnya tidak teredukasi. Tidak teredukasi. Tapi nyatanya permaisuri-permaisuri yang terdahulu pun punya sekolah-sekolah untuk perempuan, gitu ya. Tetapi kenapa Kartini ini yang memang akhirnya ter-highlight untuk itu? Nah, ini sesuatu yang perlu kita belajar dari seorang sosok Kartini adalah you have to be loud enough untuk akhirnya kalian dicatat oleh sejarah, gitu. Terkadang sifat perempuan itu yang ya udahlah aku melakukan ini dengan diam-diam saja, yang penting banyak manfaatnya. Tapi sometimes we have to be loud enough untuk dicatat sejarah. If you are doing something quietly, mungkin kalian ada dampaknya, tapi it won't make you being recorded in history. Gitu. Sometimes itu salah satu pembelajaran yang kita dapat lihat dari sosok Kartini, karena beliau temannya banyak orang Belanda. Beliau pada era itu media sudah ada, gitu ya, walaupun media zaman itu ya. Dan gerakan era Kartini ini so loud, gitu ya, didengarkan oleh Belanda dan ada yang mencatat. Jadi itu yang membuat dia menjadi ada dalam catatan sejarah dan kita serukan dan namanya kali ini. Tapi bukan berarti Indonesia perempuannya tidak teredukasi loh, gitu. Sebelum era Kartini. Era Kartini ya. Betul. Hanya tadi tidak loud enough. Betul. Nah, tadi berkaitan dengan loud enough atau vokal ya, cukup vokal, itu bagaimana Gusti Bendoro memaknai dan menginternalisasi itu dalam sehari-harinya Gusti? I'm being loud, yes. I'm being loud. Yang terkadang memang ada pertimbangan-pertimbangan. Saya juga masih belajar bagaimana menempatkan diri saya being loud dengan menempatkan diri saya not so loud, maybe not this time, gitu ya. Karena the double standard ada di situ. Kalau saya sebagai seorang perempuan being too loud, itu terkadang terciptanya jadi perempuan ini kok begini ya, perempuan ini begini. Karena memang istilahnya ada juga yang menstigmakan perempuan keraton itu kalau ketawa terlalu keras itu nggak sopan, gitu ya. Barusan saya ketawa terlalu keras gitu ya. Terlalu banyak bicara juga nggak sopan. Tidak sopan. Terlalu banyak berdandan juga nggak sopan. Padahal tidak seperti itu. Nggak ya? seperti itu. Hanya saja ini yang saya juga mencoba untuk menghilangkan stigma itu. Saya mencoba untuk menunjukkan bahwa ya ini putri keraton itu juga manusia yang hidup sehari-hari dengan kesibukannya yang mungkin make up juga dan bahkan pakai daster tadi juga ya Gusti di rumah. Ya. Nah, memang membalancing antara being loud enough untuk perempuan dengar, perempuan lain dengar, dan being not too loud yang sehingga tidak dikritisi oleh para laki-laki dan perempuan lain juga ya. Kadang yang mengkritisi kita perempuan gender, sendiri gitu juga ya. Jadi itu yang memang masih balancingnya memang sulit sebenarnya. Cuman I hope my loudness bisa nyampe ke perempuan-perempuan yang ada.
Amin nih, semoga Ya. Gen Culture nih juga ya. Nah, masih berkaitan dengan Hari Kartini Gusti. Ini sebentar lagi kan menyambut Hari Kartini ini, ada semacam persiapan tertentu nggak Gusti? Atau mungkin ada program apa yang masih berkaitan dengan Hari Kartini yang mungkin dijalankan sama Gusti Bendoro? Kalau program spesial di keraton biasanya nggak ada. Biasanya kita sudah 2 tahun terakhir itu ada Yogyakarta Royal Orchestra khusus untuk perempuan semuanya. Oh, oke. Jadi Itu kemungkinan bisa diakses umum ya, Gusti? bisa diakses umum. Cuma kadang tiket agak sedikit war gitu ya. Tetapi yang khusus perempuan ini juga cukup menarik karena semua alat musik yang dimainkan oleh selayaknya orkestra besar pun semua perempuan itu juga bisa dimainkan oleh perempuan. Jadi nggak yang cuman perempuan tuh cuman cukup nyanyi saja gitu ya, nggak perlu main alat musik yang lain. Perkusi misalnya ya, terutama ya. Tapi nyatanya semuanya bisa dan itu ada gitu ya. Sehingga kami bikin YRO yang khusus perempuan semua juga. Berarti tahun ini juga akan ada lagi ya Gusti. Oke, nanti mungkin Gen Culture yang mau war tiket bisa ya nanti diakses Royal Orchestra. Oke, nah menurut Gusti apa sebetulnya tantangan terbesar dan pesan mungkin barangkali yang bisa disampaikan kepada perempuan di era modern ini? Mungkin untuk perempuan di luar sana, jabatan apapun kalian, bekerja, mahasiswa atau apapun itu, be bold gitu ya. Lebih berani. Karena banyak posisi-posisi yang bisa benefit untuk perempuan kalau leadernya itu adalah perempuan, yang mengambil kebijakan itu adalah perempuan. Contohnya adalah undang-undang. Semakin banyak suara perempuan di dewan, maka akan semakin didorongnya juga undang-undang yang berpihak terhadap perempuan. Banyaknya perempuan di organisasi, maka banyaklah pihak visi dan misi organisasi yang benefit untuk perempuan. Jadi jangan mau hanya diam saja dan mundur, tapi harus be bold. Oke, be bold itu ya, harus berani. Kemudian tadi pokoknya memperbanyak kolaborasi, jadi bukan berkompetisi lagi. Betul. Ya, Gusti. Tenang, laki-laki adalah mitra kita. Tenang. Nah ini terakhir nih Gusti ya. Jogja itu kan orang bisa menyebutnya sebagai kiblat ya, kiblat budaya, dan orang luar juga melihatnya sangat kental sekali budayanya. Maka sudah banyak dikenal, oh Jogja adalah kota budaya, tidak hanya kota pelajar saja gitu. Nah, mungkin dari Gusti Bendoro ada masukan terhadap pemajuan kebudayaan di Indonesia? Mungkin di Indonesia tentunya budaya itu tidak hanya dari segi seni, tidak hanya soal performance, tidak hanya soal kita pakai baju kebaya atau baju adat atau tidak, gitu ya. Budaya itu more than that. Itu mengakar dalam darah kita. Bagaimana kita sehari-hari bertutur kata, berjalan, makan, dan lain sebagainya. Sehingga mohon diperhatikan oleh masyarakat semuanya bahwa cara kita makan pakai tangan itu adalah budaya. Hal-hal sesimpel ini yang terkadang kita lupa bahwa itu punya asal usul kenapa kita pakai tangan makan, kenapa kita bertutur kata menggunakan bahasa-bahasa daerah, dan itu yang perlu dilestarikan. Karena hal-hal kecil yang seperti ini itu sometimes menjadi yang pertama akan hilang. Begitu. Jadi yang pertama akan hilang justru hal-hal kecil semacam ini ya, karena dia banyak tergantikan gitu ya. Betul. Gusti. Contohnya kita duduk di kursi. Ya, kali ini kita duduk kursi. Sebenarnya budaya kita di Jawa duduknya di lantai. Lesehan. Betul. Tapi dengan adanya toilet kursi, toilet duduk gitu ya. Sekarang banyak standarisasi internasional yang mengharuskan semua kamar mandi
yang supaya mendapat pengakuan bahwa rumah ini rumah layak huni gitu ya, maka toiletnya diganti Standarnya dengan harus toilet duduk. Makin lama orang makin tidak bisa untuk jongkok, makin Ya. tidak bisa untuk duduk di bawah, makin hilanglah budaya kita duduk di bawah. Oke, mungkin ini saya jadi sedikit mengulik ini karena saya jadi teringat satu artikel yang pernah saya baca, Gusti. Jadi bagaimana ternyata tubuh fisik kita manusia sekarang gitu ya, itu juga berpengaruh dengan environment-nya yang ada gitu. Kayak berbicara tentang budaya, misalnya dapur kita itu ternyata kan dulu ya memang kita kalau duduk pakai di bawah kayak gitu, terus karena setiap hari mungkin nenek-nenek kita dulu, kakek-kakek kita dulu dari bawah, kemudian kalau naruh panci di sebelah atas segala macam kayak gitu, sehingga biasa olah tubuh. Nah itu kemudian ternyata akhirnya hilang karena adanya dapur yang modern sekarang. Dan tubuhnya pun tadi ikut melemah juga, tidak sekuat ketika harus berjongkok di bawah, kemudian harus stretching kalau sekarang bilang stretching karena harus menaruh panci di atas gitu. Ada juga yang beberapa waktu yang lalu saya juga baru tahu nih, saya tinggal di keraton sekian tahun, buka manuskrip sekian tahun gitu ya, tapi baru tahu juga bahwa aksara Jawa kita sekarang itu adalah produk standarisasi dari Belanda. Jadi kalau seperti di huruf Cina dan Korea, yang satu aksara mungkin bacanya dengan aksara yang lain itu sama, hanya saja arti filosofi atau arti dari kata ini yang dibaca sama itu berbeda gitu ya. Kalau di Cina kan ada ya, misalnya nama orang yang artinya awalnya bunga tapi hurufnya sama tapi artinya lain gitu ya. Aksara Jawa itu ada seperti itu. Hanya saja pada waktu Belanda mau membawa, jadi dulu Belanda itu biasanya ada orang Jawanya yang menuliskan untuk surat dan lain sebagainya. Juru tulis ya. Juru tulisnya. Tapi karena ini kos gitu ya, sehingga mereka akan menstandarisasi dengan mesin ketik. Mesin ketik, hurufnya terbatas. Sehingga produk aksara Jawa kita sebenarnya adalah produk standarisasi dari Belanda. Karena mereka ingin mendatangkan mesin ketik. Dan huruf standarisasi baku tiap kerajaan itu ada perbedaan hurufnya dengan kerajaan-kerajaan lain. Bahkan dari Keraton Kasultanan dengan Puro Pakualaman itu ada certain huruf-huruf yang berbeda. Jadi manuskripnya keraton tidak mungkin 100% akan sama dengan Puro Pakualaman. Walaupun ceritanya sama. Dan walaupun sama-sama di wilayah Yogyakarta ya. Karena memang standarisasinya itu berbeda. Filosofi dalam pembuatan karakternya itu juga berbeda. Nah ini sedikit lagi kembali lagi tadi Gusti ke pemajuan kebudayaan tadi. Jadi yang diharapkan adalah bagaimana supaya hal-hal kecil tadi yang sebetulnya bagian dari budaya kita sehari-hari tidak hilang begitu ya. Betul, yang Gusti harapkan ya. Nah sambil tugasnya kami itu adalah membuka budaya-budaya kita yang sudah lama ditinggalkan. Contohnya tadi aksara Jawa dari standarisasi yang dibuat oleh Belanda, kita urai lagi aksara Ngayogyakarta itu seperti apa, baru nanti kita breakdown lagi aksara yang memang khusus hanya ada di keraton dan hanya ada di puro itu seperti apa. Nah ini adalah tugas besarnya kami. Begitu juga seperti pengembalian manuskrip yang tahun 2019 gitu ya, manuskrip dari Inggris, bukan kembali secara fisik tapi digitalisasinya saja kembali gitu ya. Dengan kita memiliki digitalisasinya itu, kita sudah melahirkan 6 tarian yang dulu sudah tidak ada. Kita sudah melahirkan kembali motif-motif batik yang dulu sempat hilang. Jadi ini yang bagi kami di keraton tugasnya adalah menggali kembali budaya-budaya kita yang sudah lama hilang. Yang sempat hilang ya. Terputus narasinya.
Aduh, senang sekali ini, nggak kerasa ya Gen Culture. Seru banget ngobrol dengan Gusti Bendoro yang pastinya sangat menginspirasi. Terima kasih sekali Gusti. Semoga bisa menikmati sore harinya. Mungkin habis ini mau makan soto lagi? Soto enaknya pagi, Mbak. Hanya pagi aja ya, bukan malam hari ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Gusti Bendoro dan juga Gen Culture. Jangan lupa kalian juga tetap like, subscribe, dan bisa komen di kanal YouTube-nya Kemenbud dan juga Indonesiana TV, dan ikuti terus perjalanan podcast Kulturasi di episode selanjutnya. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.